Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih dan anak-anak yang Tuhan juga kasihi, pada sore hari ini kita masuk dalam ibadah keluarga bersama saya dengan Pendeta Marlina Nova Elsaga Perito Pontela. Bapak, Ibu, dan Saudara, saatnya kita akan masuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak kita untuk satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini bersama-sama kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang pada saat ini untuk menyampaikan kebenaran firman, agar supaya hamba-Mu sungguh mengerti firman-Mu dan juga sungguh benar juga menyampaikan kebenaran firman-Mu kepada setiap umat Tuhan yang pada saat ini merindukan kebenaran firman-Mu. Urapi mereka semua Tuhan, supaya dalam pendengaran mereka mendapatkan pengertian daripada Tuhan, dan mereka juga boleh mengalami pertumbuhan iman dan kuat menghadapi setiap tantangan hidup. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bawa doa ini. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, disilakan berdiri. Kita membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Amsal pasal yang ke-9 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-18. Kita buka Alkitab bersama-sama, dan saya mengajak Bapak Ibu juga yang ada di rumah, anak-anak, untuk juga membaca firman Tuhan. Dimulai dari ayat yang ke-10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Karena oleh aku umurmu diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Jikalau engkau bijak, kebijakanmu itu bagimu sendiri. Jikalau engkau mencemooh, engkau sendirilah orang yang akan menanggungnya. Perempuan bebal cerewet, sangat tidak berpengalaman ia, dan tidak tahu malu. Ia duduk di depan pintu rumahnya, di atas kursi di tempat-tempat yang tinggi di kota, dan orang-orang yang berlalu di jalan, yang lurus jalannya, diundangnya dengan kata-kata, siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada orang yang tidak berakal budi katanya, air curian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya. Tetapi orang itu tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah dan bahwa orang-orang yang diundangnya adalah di dalam dunia orang mati. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka mendengar dan melakukannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih, pada saat ini kita mendengarkan sebuah renungan yang berjudul Undangan Kebodohan. Kalau kita membaca secara keseluruhan kitab Amsal pasal yang 9, dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat 18, di situ ada dua bagian, Bapak, Ibu, dan Saudara. Dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat 9, di situ mengajak kepada kita untuk melihat bahwa itu mengantar kepada kita tentang pilihan undangan hikmat. Dan ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-18 mengajak dan mengantar kita kepada sebuah pilihan, yakni undangan kebodohan. Jadi di sini mengajak kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak dalam kitab Amsal pasal 9 bahwa ada dua pilihan yang ditujukan juga kepada kita. Apakah kita memilih hidup berhikmat ataukah kita memilih hidup di dalam kebodohan? Nah, dari dua pilihan ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, diilustrasikan dengan seorang perempuan, ya, perempuan yang berhikmat dan perempuan yang bebal atau perempuan yang bodoh. Perempuan yang berhikmat ini sama juga dilakukan oleh perempuan yang bodoh, di mana mereka mengundang orang-orang yang tidak berpengalaman, orang-orang yang tidak berakal budi. Kedua perempuan ini mempersiapkan segala sesuatu dengan menyediakan jamuan makan. Nah, dalam jamuan makan mereka berusaha untuk menarik minat dari orang-orang yang diundangnya. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih, saya mengajak dulu untuk melihat bahagian yang pertama,
ketika perempuan bijak itu di dalam ayat yang ketiga, keempat, yang kelima, saya mengajak kita membaca dulu. Di sana dikatakan pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di atas tempat-tempat yang tinggi di kota. Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Kemudian, dan kepada yang tak berakal budi, katanya, marilah makanlah rotiku dan minumlah anggur yang telah kucampur. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian yang pengertian. Nah, dari sini memberikan satu gambaran kepada kita bahwa perempuan yang bijak itu menyediakan sebuah makanan, jamuan. Namun jamuan yang dia sediakan adalah jamuan yang berkualitas, jamuan yang bermanfaat. Tadi dikatakan bahwa perempuan ini mengundang orang-orang yang tak berpengalaman, orang-orang yang tak berakal budi. Nah, ketika orang-orang yang tak berpengalaman, yang tak berakal budi itu masuk menikmati jamuan yang disediakan oleh perempuan bijak, maka mereka yang tidak berakal budi, mereka yang tidak punya pengalaman, akhirnya berakal budi. Mereka memiliki hikmat, mereka memiliki kebijakan yang ada, mereka memperoleh pengetahuan, pengertian, bahkan mereka juga memperoleh hidup. Itu tadi juga kita bisa melihat tadi di dalam ayat yang ke-6. Buanglah kemudahan, maka kamu akan hidup, dan ikutlah jalan pengertian yang ada. Itu Bapak Ibu bisa baca di dalam ayat yang ke-6, 7, 8, sampai juga ayat yang ke-9. Ayat 9 katakan, berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarlah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Sangat luar biasa, Bapak Ibu dan Saudara kekasih. Jadi itu adalah undangan tadi yang disediakan oleh perempuan bijak. Dan dia melakukan di mana? Dia menyediakan perjamuannya di mana? Sama dengan perempuan yang dikatakan bebal, ya. Mereka sama-sama menyediakan jamuan itu di tempat yang tinggi, yakni di kota. Nah, Bapak Ibu dan Saudara kekasih, kita mengasuh di dalam perikop pembacaan kita di dalam ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-18. Di sana kita melihat bahwa tadi perempuan bebal menyediakan perjamuan ada. Di situ katakan ayat 13, perempuan bebal cerewet sangat tidak berpengalaman ia dan tidak tahu malu. Ia duduk di depan pintu rumahnya, di atas kursi di tempat-tempat yang tinggi di kota. Dan orang-orang yang berlalu di jalan, yang lurus jalannya diundangnya dengan kata-kata, siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada orang yang tidak berakal budi, air curian manis dan roti yang dimakannya dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya. Tetapi orang itu tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah dan bahwa orang-orang yang diundangnya ada dalam dunia orang mati. Kita bisa melihat di dalam ayat 17, air curian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya. Di sini perempuan yang bebal ini tadi katakan itu juga menyediakan jamuan itu di tempat yang tinggi di kota. Ya, itu kita bisa lihat bandingkan di dalam ayat yang ketiga. Dan disitu katakan makanya sediakan itu dikatakan masih akan dari hasil curian yang ada. Ya, jadi ini kita bisa melihat berbeda dengan perempuan yang memiliki hikmat. Ya, dia menyediakan makanan yang lezat, makanan yang berhikmat, makanan yang membawa orang kepada pengalaman yang baik, kepada pengertian yang benar yang ada, membawa orang kepada kehidupan yang ada. Tetapi perempuan yang bebal di sana menyediakan makanan, ya, dikatakan makanan hasil curian. Jadi itu sudah menunjukkan kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak bahwa apa yang disediakan adalah sesuatu yang membawa kita di dalam kehidupan yang berdosa. Apalagi dalam ayat 18 katakan bahwa bukan hanya di dalam keberdosaan dia bawa kita, melainkan apa yang dia sediakan itu membawa kepada maut, membawa kepada kematian. Berbeda dengan perempuan yang memiliki hikmat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, apa yang kita ambil di dalam firman Tuhan kita pada saat ini, di dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini, terutama kita sebagai pengikut-pengikut Kristus, memang dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya nanti,
Setiap orang, bahkan khususnya kita sebagai orang percaya, selalu diperhadapkan dengan dua pilihan. Apakah kita akan hidup menjadi orang yang berhikmat, ataukah kita hidup menjadi orang yang bodoh? Semua kembali kepada keputusan kita. Kalau ingin kita memperoleh hidup, kalau kita ingin memperoleh hikmat, kalau kita ingin selamat, kita ingin memperoleh pengertian yang benar, tentunya Bapak, Ibu, dan Saudara dan saya diajak oleh kitab Amsal agar supaya kita melakukan pilihan, yakni hidup di dalam hikmat. Kita harus menerima, menikmati hidangan-hidangan yang memberikan kehidupan kepada kita, yang memberikan kebahagiaan dan sukacita kepada kita, yang membawa kita kepada jalan yang benar, jalan yang baik, menolak kebodohan. Kita harus tidak menikmati undangan jamuan-jamuan yang membinasakan dalam kehidupan kita. Artinya bahwa dalam kekristenan kita, di sini kita harus tetap waspada, Bapak, Ibu, dan Saudara. Ya, waspada, karena selalu dikatakan ada dua pilihan dalam kehidupan kita. Apakah kita tetap hidup mengikuti perintah Tuhan, ataukah kita tetap hidup mengikuti perintah yang ditawarkan, diberikan oleh dunia, yang tentunya juga di dalamnya adalah kuasa-kuasa kegelapan yang ada. Tidak sedikit orang-orang percaya, orang Kristen, umat Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan jatuh di dalam dosa. Ya, kenapa? Karena mereka ada dalam satu pilihan, yakni menikmati makanan-makanan curian yang ada. Mereka menikmati dosa yang saat ini juga mereka jalani. Mereka menikmati bagaimana apa yang menjadi satu kejahatan di dalam kehidupan. Di sini kita diajar bersama Bapak, Ibu, jangan menikmati dosa. Ya, jangan menikmati apa yang buruk-buruk yang mencelakakan dalam kehidupan kita. Buanglah dari segala kehidupan kita hal-hal yang buruk, hal-hal yang jahat, perkataan yang buruk, pikiran yang buruk, hati yang buruk, bahkan perilaku sikap yang buruk di dalam kehidupan kita. Karena sudah jelas kita bisa katakan bahwa kita akan memperoleh kematian. Kita harus memilih, kita harus menikmati hal-hal yang baik, hal yang benar yang membawa jalan kehidupan kita, yang membawa kehidupan yang kekal. Kita harus menikmati makanan yang menyegarkan, yang membangun iman kita, pikiran yang positif, hati yang bersukacita, Bapak, Ibu, dan Saudara, dan juga perkataan yang baik dalam kehidupan kita. Ini yang harus kita lihat. Jangan kita tergoda, jangan kita hancur di dalam kehidupan kita. Marilah selalu belajar, selalu merenungkan firman Tuhan, termasuk firman Tuhan yang kita baca dan dengarkan pada saat ini, Bapak, Ibu, dan Saudara. Ya, jangan pernah meninggalkan firman Tuhan. Apa yang dikatakan oleh ayat yang 10 dikatakan. Mari, di situ dikatakan bersama kita, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan akan memperoleh hikmat dari Tuhan. Dia bisa mengambil satu pilihan yang tepat di dalam kehidupan. Selain itu, dia akan mengenal Yang Maha Kudus, yang akan memberikan pengertian dan pengetahuan yang benar di dalam kehidupannya yang ada. Jadi mari, kalau kita takut akan Tuhan, tinggalkanlah dan jauhilah hal-hal yang membuat kita jatuh di dalam dosa. Mulut bibir kata kita harus mengandung, mengeluarkan kata-kata yang baik, yang menyejukkan dan membangun keimanan bagi setiap orang di dalam kehidupan ini. Baik di dalam kehidupan rumah tangga kita, orang tua harus juga pandai dan bijak untuk mengajar dan mendidik anak-anak dengan baik. Dari mulut bibir katanya yang ada, tidak mencaci maki anak-anak, tidak membilang anak itu menjadi kamu adalah anak yang bodoh, kamu adalah anak setan, kamu adalah anak babi. Tidak boleh seperti itu. Juga di dalam pikiran-pikiran kita, ya, hati kita yang mengandung curiga yang sangat mendalam, ya,
Kita harus menjadi orang yang betul-betul yang diinginkan oleh Tuhan, bukan yang diinginkan oleh dunia. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kalau kita takut akan Tuhan, tinggalkanlah sesuatu yang memang membawa kematian di dalam kehidupan kita, yaitu dosa. Jadi jangan katakan saya takut sama Tuhan lewat mulut bibir kata kita, tetapi dalam kehidupan perilaku kita yang ada, kita masih menyakiti orang, baik itu suami kita, istri kita, anak-anak kita, rekan pelayanan kita, atau sesama kita, lewat mulut bibir kata kita, lewat tingkah laku dan juga sikap yang kita perbuat dalam kehidupan kita. Tetaplah selalu mawas diri, hati-hati, introspeksi dengan cara terus tekun, belajar, membaca firman Tuhan, berdoa di dalam Tuhan, sehingga hidup kita tetap dikuasai oleh firman Tuhan, bukan dikuasai oleh kuasa kegelapan. Teruslah belajar Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam ibadah keluarga saat ini, tidak hanya mengikuti ibadah saja, tetapi melakukan apa yang sudah didengarkan dari firman Tuhan. Tuhan menjaga dan memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita satu di dalam doa dan kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam kerajaan sorga, terima kasih karena kami selalu diingatkan oleh firman Tuhan untuk mengambil satu pilihan yang tepat dalam kehidupan kami, yakni menjadi orang yang bijak, menjadi orang yang berhikmat. Karena menjadi orang yang hikmat, orang yang bijak, tentunya mengerti dengan benar apa yang harus dilakukan Tuhan, meninggalkan dan menjauh segala dosa dan melakukan setiap kebaikan, sehingga kehidupan kami dapat menjadi berkat bagi setiap orang, mendatangkan kegembiraan, kesejukan, ketenangan bagi setiap orang, baik itu di tengah-tengah kehidupan keluarga kami, di tempat pekerjaan kami, dalam kehidupan masyarakat, maupun dalam kehidupan pelayanan di gereja. Tuhan dalam kerajaan sorga, berkatilah setiap kami umat-Mu dimanapun kami berada. Kuatkan iman kami Tuhan, apalagi dengan situasi COVID-19 saat ini Tuhan. Biar kami terus berserah berpengharapan kepada-Mu Tuhan. Kami tetap menjaga diri kami menjadi hidup yang kudus. Berkati kami sebagai umat-Mu, mulai kami dari yang kecil Tuhan, sampai kami yang sudah lansia yang ada Tuhan. Ajari kami, dimulai dari kehidupan keluarga kami masing-masing. Biarlah keluarga kami menjadi keluarga yang bahagia, karena ada Tuhan Allah hadir dalam kehidupan keluarga kami. Walaupun begitu beratnya tantangan yang kami hadapi, kami bisa menjadi orang tua, kami bisa menjadi anak Tuhan yang diinginkan oleh Tuhan. Hidup saling mengasihi, saling menghormati, bersyukur untuk setiap apa yang kami peroleh Tuhan. Karena itu menjadi kekuatan untuk kami tetap menjalani kehidupan ini Tuhan. Tetap Tuhan jaga rumah tangga kami, karena kuasa kegelapan iblis tidak tinggal di mereka bekerja terus untuk menghancurkan rumah tangga kami, sehingga kami tidak mampu lagi bersaksi Tuhan di tengah-tengah pelayanan gereja dan juga di masyarakat. Sehingga apa yang terjadi Tuhan, gereja dan juga di masyarakat Tuhan akan menjadi hancur, karena kami sebagai keluarga-keluarga Kristen tidak menampakkan damai sejahtera, ketenangan, kenyamanan dimanapun kami berada Tuhan. Tuhan di dalam kerajaan sorga, berkatilah seluruh umat-Mu Tuhan, berkatilah umat-Mu GPB Immanuel Bung Karno Mataram Tuhan, baik kami para pendeta-Mu Tuhan, baik para kami diaken penatua yang ada, unit-unit misionaris semuanya, mereka yang terlibat di dalamnya Tuhan. Berkati kami juga sebagai jemaat Tuhan, satukan hati kami Tuhan. Biar kami terus hanya berpaut dan berserah kepada-Mu Tuhan. Ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami, kalau selama ini kami menyombongkan diri di hadapan-Mu. Kami merasa yang paling benar, kami yang merasa paling tahu Tuhan. Tapi semuanya itu Tuhan, semuanya kami serahkan kepada-Mu Tuhan. Tuhanlah yang menegur kami, Tuhanlah yang mendidik kami, dalam mulut bibir kata kami, dalam pikiran hati dan perilaku kami, agar supaya kami sadar dan bertobat Tuhan, bahwa sesungguhnya kami tidak layak di hadapan-Mu. Tuhanlah yang melayakkan kami untuk menjadi seorang umat, menjadi seorang pelayan Tuhan, untuk kami bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami Tuhan. Berkati masyarakat kota Mataram dan sekitarnya, berkati pemimpin yang ada, bahkan pemimpin Indonesia secara keseluruhan dari pusat sampai daerah. Berkatilah dunia ini, pemimpin-pemimpin bangsa-bangsa lain dan juga rakyat yang ada semuanya Tuhan, supaya kami tetap berjuang bersama menghadapi tantangan yang ada. Kami tidak melupakan Engkau Tuhan, Tuhan yang selalu bersama kami untuk menghadapi semuanya ini. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Kami mohon tetap tuntun kami Tuhan,
agar supaya kami tetap setia dan taat kepadamu. Terimalah doa kami ya Tuhan, inilah doa kami yang kami persembahkan dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami dalam doa yang sempurna. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, adalah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, dan kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah umat Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Kasih karunia, rahmat, dan sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak dalam kehidupan ini, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya.